Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita merenungkan dan memahami lebih dalam tentang surah Al-Ikhlas. Sebuah surah yang sangat pendek, namun syarat dengan makna yang luar biasa. Surah ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Surah Al-Ikhlas adalah surah ke-112 dalam Al-Quran, yang terdiri dari hanya 4 ayat, namun mengandung 7 pokok ajaran yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah. Surah ini terdiri dari 4 ayat, namun dalam ayat-ayat tersebut, kita diajarkan tentang keesaan Allah dan kesempurnaannya. Bahkan, Rasulullah menyebutkan bahwa surah Al-Ikhlas adalah setara dengan sepertiga Al-Quran. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Apakah kalian tidak tahu bahwa surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya surah ini dalam kehidupan kita. Surah Al-Ikhlas mengajarkan kita tentang konsep tauhid yang merupakan inti dari ajaran Islam, yaitu pengesaan Allah dalam segala aspek kehidupan. Mari kita bahas makna dari setiap ayat dalam surah ini, dimulai dari ayat pertama. Katakanlah, Dia adalah Allah yang Maha Esa. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Ayat ini menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan, yang tidak ada sekutu baginya. Allah adalah Zat yang Maha Esa, tidak ada yang setara dengannya. Ini adalah pengesaan yang sempurna, yang menghapus segala bentuk penyekutuan dengan Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa ayat ini menegaskan sifat Allah yang absolut dalam keesaannya, tanpa ada pembagian atau perbandingan. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Quran Surah Al-Ikhlas, ayat 2. Dalam ayat ini, kita diperkenalkan dengan salah satu sifat Allah yang agung, yaitu Al-Samad. Al-Samad berarti bahwa Allah adalah tempat bergantung segala makhluk. Tidak ada yang lebih sempurna untuk menjadi tempat bergantung selain Allah. Semua makhluk di bumi ini membutuhkannya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Quran Surah Al-Ikhlas, ayat 3. Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa Dia tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Hal ini sangat penting untuk menjauhkan pemikiran-pemikiran yang menyimpan, yang menganggap Allah memiliki anak atau pasangan. Dalam tafsir Al-Razi, dijelaskan bahwa ayat ini adalah bantahan terhadap berbagai ajaran yang menyatakan bahwa Tuhan memiliki keturunan, seperti yang diyakini dalam agama-agama yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Quran Surah Al-Ikhlas, ayat 4. Ayat terakhir ini menyatakan bahwa tidak ada apapun yang setara dengan Allah, baik itu dalam sifat, kekuatan, atau keagungannya. Semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, dan tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Tafsir Al-Tabari menyebutkan bahwa kufuan dalam ayat ini mengandung makna bahwa tidak ada yang sebanding dengan Allah dalam hal apapun. Dia adalah Zat yang maha unik, tidak ada yang dapat menyamainya. Surah Al-Ikhlas memiliki banyak keutamaan yang sangat besar, salah satunya dalam sebuah hadits. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka seolah-olah ia telah membaca Al-Quran secara keseluruhan." Hadits riwayat Al-Tirmidzi. Mari kita semua memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Surah Al-Ikhlas adalah bukti bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya manusia.
Ayat-ayatnya mengajarkan kita untuk tetap taat dan mengimani bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah, dan tidak juga Tuhan memiliki anak dan diperanakan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari surah ini dan semakin meningkatkan keimanan kita. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak video Islami lainnya. Wassalamualaikum.